Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimu minna mutaqabbala. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang banyak sekali memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita diberikan umur, usia yang sampai saat ini bisa sebagian di antara kita sudah masuk malam satu Ramadan dan sebagian mengikuti dari ketetapan pemerintah ya. Awal masuk Ramadan ini adalah masalah yang ijtihadiyah, bukan masalah yang tauqifiyah. Sehingga masing-masing berpotensi benar ya, bukan benar salah. Ijtihad apabila kita pilih yang benar akan mendapat 2 pahala. Kalau pilihan kita salah ya mendapat 1 pahala. Dan yang penting adalah kita perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu Ramadan, agar Ramadan ini lebih sukses dalam hal ibadah-ibadah mahdhah untuk menguatkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Ada al-khutwah ar-Ramadaniyah atau langkah-langkah pada bulan Ramadan ini dalam rangka untuk mencapai al-ahdaf, mencapai target-target. Apa yang kita inginkan, parameter kesuksesan kita di bulan Ramadan adalah yang pertama al-itqu minan nar, terbebas dari neraka. Bagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya innalillahi utaqa minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailatin, dan itu peluangnya ada setiap malam. Jadi antara doa yang bisa kita ucapkan adalah Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami dari neraka. Di terbebas dari api neraka ini merupakan harapan kita semuanya. Ketika terbebas dari api neraka, maka tentunya dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, target yang ingin kita capai adalah da'watun mustajabah, yaitu dakwah yang terkabulkan. Doa ya, doa yang terkabulkan. Karena Ramadan adalah syahrud doa. Di sela-sela ayat tentang masalah puasa, pada ayat 186-nya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memberikan respon, mengabulkan doa hambaku yang berdoa ya. Jadi itu memberikan pesan kepada kita bahwa Ramadan adalah syahrud doa, bulan terkabulnya kita untuk berdoa, terutama di waktu-waktu spesial, di hari-hari di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah khatmul Quran, bisa menghatamkan tilawah Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Di ayat 185-nya ya surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ya harus menjadi prioritas
tilawatul Quran, walaupun idealnya bukan semata-mata khatam secara tilawah dohir saja, harfiah saja, tetapi yang lebih dari itu adalah dengan mentadaburi, menghayati maknanya, merenungkan tafsirnya, dan juga eh, berusaha menghafalnya dan melaksanakannya. Yang keempat adalah syifa'ul qalbi, sehatnya hati kita. Di 11 bulan ini karena kesibukan tentang dunia, barangkali banyak sekali penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini, maka saatnya Ramadan menjadi ya semacam bengkel yang bisa kita gunakan untuk menservis ya apa yang rusak di dalam hati-hati kita itu ya. Penyakit-penyakitnya bisa kita terapi insya Allah dengan berbagai macam amaliyah di bulan Ramadan. Yang kelima, tahsinu alaqatika bi rabbika. Memperbagus hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya pada bulan-bulan sebelumnya ya keterkaitan kita hablum minallah kurang, maka saatnya Ramadan ini untuk memaksimalkan ya, untuk lebih mendekatkan diri kita hablum minallah dengan ibadah-ibadah yang mahdoh. Yang keenam adalah as-sabatu ba'da Ramadan, ini yang penting ya, istiqomah, teguh setelah Ramadan. Dan inilah yang menjadi indikasi tanda diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan. Bagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Inna min alamati qabulil ibadah atau qabulil hasanah adalah al-hasanah ba'daha, di antara tanda di antara diterimanya kebaikan seseorang adalah kebaikan yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah sholat ya. Awalan as-sholah. Yang pertama-tama langkah kita menjadi prioritas adalah sholat. Baik itu sholat al-fardu ya, sholat wajib yang 5 waktu, kita upayakan sebisa mungkin dengan berjamaah di masjid karena fadilahnya 27 derajat atau bisa 27 kali lipat. Kalau kita sholat duhur sendirian di rumah hanya satu pahala, tapi kalau di masjid 27 kali lipat. Dan dulu pernah ada ulama yang menyesal ya, tidak sholat jamaah 1 kali dan berusaha untuk mengkodoknya ya secara ijtihad pribadi itu 25 atau 27 karena hadisnya memang berbeda. Ada yang menyebutkan 25 derajat, ada yang mengatakan 27. Dia mengulang-ulang terus sampai sekian itu 25 kali atau 27. Tapi dia pikir-pikir tidak bisa menemukan gantinya yang ada dalam sholat jamaah. Apa itu? Yaitu amin. Ya. Ketika kita mengatakan amin, kemudian bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa seseorang yang ikut sholat jamaah dan mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat, dosa-dosanya terampuni yang telah lewat. Itu nggak bisa didapatkan oleh sholat yang pribadi di rumah itu. Nah, inilah sholat fardu yang perlu untuk kita upayakan selalu ya. Kemudian as-sunan, yaitu sunnah, baik itu sunnah rawatib yang mengiringi, yaitu ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah, kemudian sunnah nafilah, ya, kemudian sunnah, eh, kalau ada yang mengatakan nafilah itu sunnah malam ya, kalau yang siang itu nadbun, katanya begitu ya, ini hanya perbedaan istilah saja. Yang penting sholat-sholat sunnah yang bisa menyempurnakan eh, kebocoran ataupun kekurangan dari sholat yang wajib. Dan yang ketiga adalah sholat tarawih, qiyamul Ramadan, diupayakan lebih utama dilaksanakan secara berjamaah di masjid
karena fadilah yang bisa kita dapatkan sangat banyak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu khatam tilawah tadi. Turidu an takhtimal Quran, apabila kita target tilawah setiap ini kita upayakan ini sih ba'da kulli fardhah ya. Bisa dilaksanakan setiap selesai sholat fardu, ini tidak harus ya. Setiap waktu bisa, tapi kalau kita menginginkan bacaan tilawah ini setiap sholat fardu, selesai sholat fardu, maka tergantung dari target kita ya. Maratan wahidah taqra'u arba' safahat. Kalau kita ingin sekali khatam, maka kita setelah sholat fardu itu membaca 4 halaman. Kali 5 sholat berarti 1 juz 1 hari ya. Dan 1 Ramadan 1 kali khatam. Kemudian kalau merotain, kita ingin khatam 2 kali, taqra'u thamani safahat, kita membaca 8 halaman. Setiap kali duduk 8 kali 5 ya, berarti sudah ketemu 40 ya. Jadi kalau 1 juz itu ada 20 halaman, kalau 2 juz berarti 40 halaman atau 20 lembar ya. Jadi tergantung target kita. Kalau kita ingin salah samarot 3 kali khatam, maka taqra'u Ithna asyara sofha, yaitu membaca 12 halaman ini. Dan begitu pula 4 kali khatam, membaca 16 halaman. Tergantung daripada kita, dan yang diingat bukan semata-mata mengejar ya. Yang terpenting menjaga jangan sampai ujub ya. Jangan sampai misalnya ya ketika nanti saya evaluasi di dalam forum ini, dan yang ini sudah 1 kali khatam dalam beberapa hari, yang 1 belum misalnya, yang sudah khatam itu jangan merasa lebih baik daripada kawannya yang belum. Karena itu sia-sia nanti amal yang sudah dilakukan. Penyakit ujub ini sangat berbahaya. Ya, perlu diwaspadai. Ya. Jadi jangan merasa lebih baik dari yang belum khatam. Ya, mungkin dia punya amalan lain yang kita nggak tahu. Allahu a'lam. Yang ketiga, ya, yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirtukal yaumi la yakillu an, ya. Wirid harian kita itu minimal ini ya. Ini tidak menafikan taklimat yang sudah ada ya. Ini adalah menyempurnakan atau menguatkan. Kalau taklimat yang sudah ada yaitu tinggal dilengkapi ya. Dilengkapi seperti ini. Jadi ini istighfar 1000 kali, sholatu ala nabi, sholawat kepada Rasulullah 1000 kali. Ya, kalau 1000 kali ini astagfirullah yang paling minim ya. Boleh saja, tidak harus lengkap. Astagfirullah, astagfirullah itu kalau kita misalnya dalam perjalanan ya, 1 jam itu sudah bisa ya, sudah bisa mencapai angka sekian. Istighfar sholawat ini masing-masing 500, kemudian nanti 500, boleh. Kemudian hauqalah itu singkatan dari la haula wala quwata illa billah. 100 kali. Boleh ya, ini. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Masing-masing jumlahnya ya, totalnya 1000 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini bisa menjadi investasi yang sangat mulia ya, karena Ramadan ini waktunya sangat barokah, bukan hanya hari-harinya, tetapi jamnya, menitnya, dan juga detiknya itu betul-betul memberikan keberkahan. Sehingga jangan sampai lewat 1 detik pun kecuali kita manfaatkan untuk berzikir ya. Berzikir ya, kata ulama, tasbihatu tasbihatun wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kali tasbih kalau Allah terima itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa demikian? Karena dunia dan segala isinya pasti hilang ya, hancur, tidak akan tersisa nanti di akhirat, habis semua. Sedangkan tasbih wahidah, 1 kali tasbih yang tercatat di buku catatan kita, nanti di hari akhirat itu akan
menjadi pembela kita, akan memperberat timbangan amal kebaikan pada saat yaumul hisab. Sedangkan dunia yang banyak, ini hilang, tidak tersisa. Satu kali tasbih, nanti akan memperberat timbangan amal kebaikan. Kalau satu kali diterima, dan akan abadi selamanya, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 1000 kali ini. Ya, insya Allah ya, semakin banyak, maka semakin memberikan potensi pada kita untuk masuk surga, insya Allah. Langkah keempat, Robi'ahnya itu ad-doa. Jahiz da'awatika ya, siapkanlah doa-doamu. Kita persiapkan yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala yang menjadi hajat kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala, mari dipersiapkan. Biasanya kita sudah punya langganan permohonan kepada Allah Ta'ala, monggo silahkan. Kemudian, mungkin ini perintah untuk perempuan ya, udhu'i fi kulli sa'atin. Jadi berdoalah setiap saat, setiap waktu dan kesempatan. Terutama ini, ikhtali fi nafsik qabla al-maghrib bi 15 daqiqah ya, berdoa saat waktu mustajab 15 menit sebelum maghrib, ini doa mustajab ya. Sebelum datangnya adzan maghrib, kita duduk misalnya bersama. Kalau ini menyendiri, tapi kalau kita bersama keluarga, berdoa bersama-sama, itu afdol ya, sebagai syiar. Jika harus sudah selesai semua persiapan untuk buka puasa, dan disitulah kita sama-sama berdoa, dan itu menjadi kebiasaan para salafus saleh kita dulu. Al-khutbatu al-khamisah atau al-sadisah, yang keenam adalah as-sadaqah, bersedekah. Ini ada beberapa fadilah dalam hadis Nabawi. Sebagaimana hadis yang pertama, beliau mengatakan inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura dhahiruha min batiniha. Yang luarnya itu terlihat dari dalamnya. Wa batinuha min dhahiriha. Dan dalamnya bisa terlihat dari luarnya. Jadi mungkin semacam ruangan transparan gitu ya. A'atahallahu liman alanal kalam ya. Allah sediakan untuk orang yang lembut kata-katanya, wa at'amat ta'am, dan memberikan makanan, wa taba'as siyam, dan mengikuti melanjutkan puasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat pada waktu malam pada saat orang-orang tertidur. Nah, di sini relevansinya adalah wa'at amat to'am ya, memberikan sedekah berupa makanan ini akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke kamar spesial ya, yang tentunya karena keindahannya orang-orang yang melewatinya akan iri ya, dengan tempat yang begitu indahnya. Yang kedua, hadis yang disampaikan hadis ini perbuatan Rasul ya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa akramahum, dan yang paling karom, yang paling mulia di antara mereka, yang paling dermawan. Fi syahr Ramadan ya, pada saat di bulan Ramadan. Fakana Rasulullah SAW idza ata Ramadan sabaqa ilaihi bil jud wal ata wal ihsan. Beliau kalau datang Ramadan maka melampaui ya, dari sisi kedermawanannya, kemudian peduli berbaginya dan perbuatan baik, itu melebihi dari yang lain dan melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga adalah dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan ya. Lidzalika wajaba alainal iqtida bi rasulinal karim. Oleh karena itu kita harus mengikuti Rasulullah
yang mulia bil iktsar fil zakati, dengan memperbanyak zakat, wa shadaqat fi syahri Ramadan, dan sodakoh pada bulan Ramadan, fi syahri Ramadan tatadha'afu ajrul a'mali sholihah. Pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala amal-amal soleh. Yahtajun nasu ilal birri wal ihsan wal maghfirah, yang mana orang-orang, kita semuanya membutuhkan kebaikan dan perbuatan yang tulus, yang baik, dan ampunan. Wa tudha'aful ajru fihi, dan dilipat gandakan pahala di dalamnya. Iman sekali kalau tidak kita manfaatkan datanya bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Kemudian yang terakhir, akhiran ibadatun ukhra, ibadah-ibadah lainnya. Jangan lupa ya, banyak sekali ibadah yang harus kita jaga, kita pertahankan. Yang disebutkan di sini adkarus sobah wal masa, zikir pagi dan petang, yang sudah rutin kita lakukan, ini harus selalu kita rutinkan kalau bisa yang wazifah kubrohnya. Kemudian salah satu duha, majelis duha. Kaifa, bagaimana caranya? Yaitu sholatul fajar, ya, sholat subuh. Setelah itu zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian qiraatul Quran hatta syuruq, membaca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sholat rakaataini. Sholat syuruk 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Sementara rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sawabuha, apa pahalanya? Hajjatun wa umratun. Ya. Haji dan umrah secara, Nabi mengatakan tamatan, wa tamatan, wa tamatan. Secara sempurna sampai diulangi 3 kali ya. Jadi kita bisa berhaji umrah setiap waktu, setiap pagi ini. Yang ketiga, mutaba'atu barnamij dini mufid, ya, mengikuti kajian agama rutin yang bermanfaat. Biasanya di masjid-masjid ada kuliah subuh, ada kuliah taraweh, kultum. Ya, pokoknya kita ikuti kajian-kajian itu supaya bisa memberikan dampak yang positif kepada semua kita ya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan waktu, usia yang barokah kepada kita semuanya ya. Ada pantun sedikit, pergi ke Mekah membawa doa, singgah sebentar di kota Madinah, rindu Ramadan menyapa jiwa, semangat ibadah semakin istiqomah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.